Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk Zona Korea kali ini, kita akan belajar tentang kata hubung. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kata hubung dalam bahasa Korea. Kata hubung dalam bahasa Korea itu ada banyak sekali, tapi untuk hari ini kita akan belajar tiga macam kata hubung dalam bahasa Korea. Apa saja? Yuk kita cari tahu. Oke, yang pertama ada 그리고. 그리고, jadi dibaca dengan 그리고. Artinya yaitu lalu atau kemudian. Kemudian ada 그래서. 그래서 artinya oleh karena itu atau bisa juga diartikan jadi. Kemudian yang ketiga ada 그런데. 그런데 artinya tetapi, boleh juga akan tetapi. Oke, yang pertama kita akan memahami dulu apa sih itu 그리고. 그리고 kalau dalam bahasa Indonesia yaitu bisa diartikan lalu, kemudian atau juga bisa kita artikan dan gitu ya. Fungsinya adalah untuk menjelaskan suatu urutan dari klausa atau kalimat ke kalimat yang lain gitu ya. Jadi kejadian yang berurutan gitu. Jadi kalimat satu kejadian pertama, kemudian nanti ditambah 그리고, setelah itu ada kalimat kedua, itu menjadi kalimat kedua. Oke, yang kedua tadi ada 그래서. 그래서 ya, 그래서 atau di dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan oleh karena itu, jadi, maka. Kalau sesuai artinya berarti memiliki fungsi untuk menjelaskan sebab akibat ya. Jadi kalimat pertama itu adalah sebabnya, nanti disusul dengan 그래서, ditambah 그래서, kemudian kalimat kedua adalah akibat dari kalimat pertama tadi. Oke, kemudian yang terakhir ada 그런데. 그런데 artinya adalah tetapi, akan tetapi gitu ya. Jadi kalau secara Indonesia artinya maknanya adalah sesuai dengan artinya tadi, menghubungkan kalimat gitu ya atau klausa tapi saling bertentangan gitu. Jadi kalimat satu itu sesuatu, kemudian ditambah 그런데, lalu yang kalimat keduanya adalah hal yang bertentangan dengan kalimat pertama. Oke, kita ke contohnya. Oke, kita kasih contoh masing-masing satu. Kita kasih contoh masing-masing satu. Oke, yang pertama coba kita baca ada 경수는 바닥을 쓸었어요. 경수는 바닥을 쓸었어요. Artinya 경수 telah menyapu lantai. Lalu kemudian ada kata hubung di sini, yaitu kata hubungnya adalah 그리고 ya, 그리고. Artinya lalu atau kemudian, bisa juga dan gitu ya. 찬열은 설거지를 했어요. 경수 telah menyapu lantai. 그리고 lalu dan gitu ya. Di sini diartikan dan atau lalu juga bisa. Lalu 찬열 telah mencuci piring. Kemudian kita ke contoh yang kedua. 내 시험 점수가 나빠요. 그래서 더 열심히 공부해야 해요. 내 시험. 내 시험 itu ujianku gitu ya. 점수 nilai ujianku, 나빠요 buruk. 그래서, nah ini artinya apa 그래서? Jadi gitu ya. Jadi oleh karena itu, karena nilai ujiannya buruk, maka dia harus apa? 더 열심히 공부해야 해요. 더 lebih 열심히 dengan sungguh-sungguh. 공부해야 해요 harus belajar. Karena nilai ujianku buruk, jadi aku harus belajar lebih sungguh-sungguh. Ya, karena sebabnya apa? Kenapa dia belajar dengan sungguh-sungguh? Ya, karena ujiannya jelek gitu ya, nilainya jelek, maka dia ke depannya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang nomor 3, 나는 아침부터 케이크를 구웠어요. 그런데 결과가 예상과 달라요. Oke. 나는 aku 아침부터 sejak pagi 케이크를 구웠어요. 케이크 itu cake ya, kue, 구워서 itu memanggang gitu. Saya sejak pagi
membuat kue atau memanggang kue. Terus di sini ada 그런데 ya. 그런데 artinya tetapi atau akan tetapi 결과가 hasilnya 예상과 달라요. Tidak sesuai harapan, berbeda dengan harapan. Jadi 달라요 ini berbeda. Berbeda dengan harapan. Jadi sesuatu yang berlawanan. Dia sudah bikin kue, harapannya otomatis kuenya enak gitu ya, tetapi tidak sesuai harapan. Jadi kalimat keduanya itu bertentangan dengan yang kalimat pertama. Nah, coba ini kita ada latihan. Teman-teman bisa mengisi dengan 3 tadi ya, 3 tadi sesuai dengan kalimatnya. Kira-kira, maaf ini belum dikasih nomor ya. Nomor 1 diisi dengan apa? Yang kedua diisi dengan apa? Yang ketiga diisi dengan apa? Tadi ada 3 pilihan ya. 그리고 ya kita tulis A gitu ya. Kemudian B ada 그래서. Kemudian C ada 그런데. Oke. Coba ada waktu 5 menit teman-teman coba kerjakan dulu, setelah ini kita bahas. A few minutes later. Oke, kita ke yang nomor 1. Nomor 1, 아침은 김밥을 먹습니다. 뭐뭐뭐뭐뭐뭐 점심은 김치찌개를 먹습니다. 아침은 pagi hari, 김밥을 먹습니다. Kimbab gitu ya, 먹습니다 makan kimbab. Pagi hari makan kimbab. 점심은 김치찌개를 먹습니다. Siang hari makan sup kimchi. Nah, kira-kira kata hubungnya apa? Nah, ini tidak saling bertentangan maupun bukan sebab akibat. Berarti ini adalah kata yang bersambung ya. Pagi makan kimbab, lalu kemudian siangnya makan sup kimchi. Berarti ini kita isi dengan 그리고 ya. 그리고 artinya lalu gitu ya. Lalu siang hari makan kimchi. Maaf ini typo. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. 친구 집에 갔어요. 뭐뭐뭐뭐뭐 친구가 집에 없어요. 친구 집에 갔어요. 친구 teman, 집에 ke rumah. 갔어요 pergi ke rumah teman. Oh, saya pergi ke rumah teman. 친구가 집에 없어요. Teman 친구 집에 없어요. Tidak ada di rumah. Oke, dia ke rumah teman, harapannya adalah ketemu sama temannya. Tapi pas dia sampai ya kan, ternyata temannya tidak ada di rumah. Berarti sesuatu yang berlawanan gitu ya. Berlawanan, harapannya bertemu tapi temannya tidak ada. Berarti kita pakainya adalah 그런데. Artinya adalah tetapi. Yang terakhir, yang nomor 3. 일이 너무 많아요. 몸이 피곤해요. Oke, 일이 너무 많아요. 일이 pekerjaan, 너무 sangat, 많아요 banyak. Pekerjaan saya sangat banyak. 몸이 피곤해요. 몸 badan, 피곤해요 capek, badannya capek. Oke. Ini mengajarkan sebab akibat ya. Terakhir ya. Pilihan terakhir yaitu 그래서. Artinya jadi, karena yang pertama ini pekerjaannya banyak, itu sebabnya. Lalu akibatnya karena pekerjaannya banyak gitu kan, jadi badannya capek. Menunjukkan sebab akibat, berarti kita isi dengan 그래서. 그래서 artinya jadi ya. Oke. Gimana teman-teman? Benar semua atau ada yang salah? Coba tulis di kolom komentar ya, benar berapa? Nah, itu tadi penjelasan mengenai kata hubung dalam bahasa Korea. Kalau ingin belajar secara mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Juga klik tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan materi pelajaran bahasa Korea selanjutnya. Terima kasih, 감사합니다.